Ya, jadi persoalan pertama kita mengangkat persoalan BPR-BPRS, Pak. Ini yang terjadi di daerah. Kalau perbankan yang umum sudah kuat, keuangannya ini kita sebenarnya sangat prihatin terjadi peningkatan sampai 200% jumlah bank dalam resolusi di daerah itu 200%. Nah, tadi LPS menyebutkan sejak 2005 sampai 2025 ini ada 143 BPR-BPRS yang dilikuidasi oleh LPS. Jadi semakin kalau lihat semakin ke sini jumlah BPS itu semakin mengecil, bukan semakin tumbuh BPS. Ini menandakan bahwa perbankan kita semakin rentan saat ini di tengah persaingan yang ketat dengan perbankan yang modern, perbankan yang besar, dan juga persaingan dengan online, pinjaman online, pinjol. Ini juga membuat BPRS banyak terlikuidasi. Persoalan pertama karena manajemen keuangannya, SDM-nya, digitalisasinya yang masih kurang bisa bersaing dengan perbankan nasional. Padahal BPR-BPRS ini adalah lembaga perbankan yang sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu perlu penyelamatan. Kalau LPS tadi memang tugasnya LPS untuk likuidasi, bukan menyelamatkan. Tetapi akhirnya karena LPS ini mendapatkan premi dari perbankan, ya kan, tahun 2025 ini preminya sampai mencapai dari perbankan 18 triliun sekian. Jadi akhirnya saya mengapresiasi LPS itu ikut peduli terhadap nasib BPRS sehingga memberikan program-program pemberdayaan, program-program pelatihan, bantuan-bantuan kepada BPR agar mereka bisa selamat di tengah-tengah goncangan keuangan mereka. Itu. Yang kedua, penjaminan. Jadi saat ini memang masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah, kepercayaan terhadap BPR-BPRS itu sangat rendah sekali. Nah, karena itu tadi LPS sudah menyampaikan, karena LPS ini lembaga yang menjamin bahkan sampai 2 miliar. Ini dibanding misalnya Malaysia, lembaga penjaminan yang setingkat dengan LPS ini, LPS kita ini luar biasa. Di Malaysia tidak lebih dari hanya 800 juta sekian. Jepang misalnya kecil penjaminannya 1,5 miliaran, tapi kita menjamin simpanan sampai 2 miliar, luar biasa. Tidak hanya perbankan modern besar, tapi BPRS juga dijamin. Karena itu kepada masyarakat di daerah, banyak masyarakat di daerah yang tidak tahu tentang penjaminan ini. Karena setiap kita masyarakat menabung atau kredit di perbankan 1 miliar, 2 miliar sampai 2 miliar itu ada premi 0,2% kepada BPRS, ada asuransi, ada penjamin, sehingga kalau misalnya kreditnya ini macet, misalnya simpanannya macet, perbankan tidak bisa memberikan, ini bisa dijamin oleh BPRS. Tadi ada beberapa, ada datanya, saya tidak hafal datanya berapa jumlah
dana bank yang sudah diselamatkan, likuidasi, berapa asetnya yang dilelang, berapa asetnya yang diambil oleh BPRS, sekitar tadi berapa triliun, 3,5 triliun aset perbankan yang dilikuidasi itu oleh LPS tadi. Dan itu sebenarnya ke depan butuh penanganan yang lebih komprehensif, kerjasama antara LPS, OJK dan pemerintah daerah untuk menyelamatkan BPR yang masih ada. Yang ini BPR yang masih ada di daerah ini kebangkepis, karena itu perlu ada mitigasi dari OJK, LPS dan pemerintah daerah untuk menyelamatkan perbankan ini. Menyelamatkan BPRS sama dengan menyelamatkan nasabah-nasabah kecil yang ada di daerah. Itu. Terima kasih, Pak.